Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah, dan hari ini bersama-sama kita manfaatkan usia itu untuk memperdalam Al-Quran melalui tafsir Al-Jalalain. Hari ini kita insya Allah memulai dari surat Al-Kahfi juz 15, Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Shadaqallahul azim. Mitra Persada, kita membaca ayat kemudian kita beri makna dan kita baca tafsirnya. Sungguh kita selalu diingatkan oleh ayat-ayat Allah, ya. Jadi hidup kita ini merupakan bagian dari ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Nah, salah satu amal baik kita ini membaca Al-Qur'an. Wa yauma nusayyiru ay wadhkur lan nyeritakno sira Muhammad yauma nusayyiru ing dalem dinane nglakokake ingsun aljibala ing gunung yuzhibu biha an wajhil ardi. Jadi membuat gunung itu bergerak, ya. Fatasiru habaan mumbasa. Kemudian ini kan peristiwa pada hari kiamat. Kemudian gunung itu menjadi sesuatu yang rusak, yang musnah, ya. Karena pada hari kiamat itu tumbuhan, binatang, gunung semuanya rata dengan tanah, rata dengan watarolan ningali sira utawa weruh sira al ardo ing bumi barizatan ay zahiratan laisa 'alaiha syai'un. Kalian melihat bumi pada hari itu rata. Kenapa di sini kok disebutkan gunung, bukan pohon atau makhluk yang lain, langit atau bumi atau bulan? Itu karena, ya, gunung itu merupakan makhluk Allah yang sangat kokoh, ya. Bahkan jasanya gunung itu li Allah jadi dengan adanya gunung itu bumi ini tidak guncang. Jadi makanya disebut rawasia. Rawasia itu sesuatu yang sangat kokoh, ya. Kenapa di sini disebutkan gunung bukan makhluk yang lain? Karena
gunung itu adalah makhluk yang sangat kokoh, yang berjasa, yaitu sebagai paku bumi, sebagai paku itu ya penguat, ngerosani bumi. Itu kalau tidak ada gunung maka bumi kita ini guncang, bergerak-gerak gitu. Tapi karena ada gunung maka kita bisa tenang di atas bumi ini. Walaupun sesungguhnya gunung itu sebenarnya juga bergerak, bumi kita juga bergerak. Bumi ini berputar, juga mengitari matahari. Jadi makhluk Allah ini sangat menakjubkan. Fungsinya gunung itu li alla tamida bikum gitu ya, supaya bumi ini tidak guncang karena adanya gunung. Jadi sekali lagi disebutkan gunung bukan makhluk yang lain, bukan bulan, bukan bintang. Itu untuk menunjukkan gunung yang sebesar itu saja, yang sekokoh itu akan kami hanguskan, kami hancurkan. Itu pada hari kiamat begitu. Ya jangankan manusia, gunung aja seperti aneh-aneh yang berterbangan. Jadi kal jibal manfus. Jadi gunung itu terbang, bisa terbang. Bayangkan saja makhluk seperti gunung yang kokohnya seperti itu bisa terbang, apalagi manusia yang kecil ini. Tapi ya sekali lagi, gunung itu tidak pernah sombong, bintang, bulan tidak pernah sombong. Ya manusia ini yang sering sombongnya. Padahal manusia itu kecil sekali. Wa hasyarna lan ngumpulake ingsun hum ing mukminin wal kafirin. Tegese ingsun kami mengumpulkan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Falam nughadir, monggo ora ninggal sapa ingsun minhum saking mukminin kafirin ahadan ing wong sawiji. Artinya kami kumpulkan orang yang beriman, orang yang kafir pada hari kiamat itu, dan kami sama sekali tidak meninggalkan satupun. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari pengawasan kami, yang bisa lolos dari hitungan kami, hisab kami. Ini peringatan tentang hari kiamat. Makanya banyak hadis yang menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu ya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir disebutkan? Karena mengingatkan kita hari akhir itu berarti kan ada saatnya. Nah, hari akhir itu hari pembalasan. Maka kita mencari sangu, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, ini bahkan dalam hadis itu al-qayyis, orang yang cerdas, itu adalah orang yang sering mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk setelah mati. Itu orang yang paling cerdas itu. Kalau yang paling cerdas itu yang banyak pinter cari duit, atau yang punya kemasyhuran, terkenal, ya itu masih kalah dengan orang yang ini, orang yang tansah selalu ingat mati dan menyiapkan bekal untuk setelah mati. Kemudian mitra persada wa'uridu den paparake, den aturake sapa menungso, sapa wong mukmin, wong kafir,
ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad sofan halih berbaris. Jadi manusia Masya Allah pada hari itu dihadapkan Allah baris ya, secara berbaris-baris ya, rapi. Laqad jitum yakti teman-teman wis teka sapa sira kabeh na ing ingsun kama kaya barang kholakna kang nitahake ingsun kum ing sira kabeh awwala maratin ing dalam kawitane mangsa. Jadi dikatakan pada makhluk yang bernama manusia itu pada saat itu kalian sekarang menghadap kami sebagaimana kami dulu menciptakan kalian pada saat pertama kali. Jadi ya masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi aku ewangono ya ana ben aku selamat ndak bisa. Ndak bisa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi harta, keluarga, kendaraan, pokoknya milik-milik kita di dunia tidak akan terbawa kecuali amal. Kendaraan untuk berbuat baik, untuk rumah untuk berbuat baik, itu sandal untuk berbuat baik, semuanya akan pahalanya akan dibawa. Bal za'amtum balik nyono sapa sira kabeh allan naj'ala ing yen to ora bakal ndadekake ingsun lakum kanggo sira kabeh mau idan ing janji lil ba'si kanggo tangi sangka kubur. Bahkan kalian tidak menduga bahwa kami akan menjadikan janji, membuat janji kalian itu akan bangkit setelah mati. Jadi kalau tadi bumi itu sudah rata, gunung sudah jadi sesuatu yang musnah, tumbuhan juga begitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, itu di surat Az-Zalzalah itu di juz amma itu. Maka bumi itu mengeluarkan isinya, yaitu ya makhluk ini, manusia ini. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha. Baru manusia itu kaget. Wah, ada apa ini? Ya, kaget semua. Wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itulah bumi bercerita tentang keadaan bumi. Kimpien ning dhuwurku iki sombong gitu, dan seterusnya. Yauma idzi yahsurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Jadi manusia itu muncul dari alam kubur itu bermacam-macam untuk melihat hasil dari amal perbuatannya. Astagfirullahaladzim. Kita apabila banyak atau sedikit kesalahan kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf karena banyak sekali dosa-dosa kita. Kemudian makanya ketika ingat kan kita itu ketika berwudu gitu ya, membasuh tangan kanan ya, membasuh kaki kanan. Nah, yang sebelah kanan kan kita sambil berdoa, ya Allah, berilah aku nanti pada hari kiamat catatan amal yang baik dari arah kanan, Pada waktu membasuh tangan kiri atau kaki kiri, ya Allah, lindungilah aku, jauhkan aku dari menerima catatan amal dari arah kiri. Nah, ini karena pada saat itu semua dihadapkan kepada Allah dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi pada hari itu semua dihadapkan kepada Allah, Tuhan kalian,
kemudian tak satu pun keadaanmu yang tersembunyi, semuanya kelihatan. HP kita itu kalau untuk merekam itu, wah itu kan ada suara ayam, ada suara mobil lewat, semuanya masuk. Padahal HP bikinan manusia, apalagi ini rekaman miliknya Allah. Wawu dialan den salahake apa alkitabu catatan, kitabu kulli limriin, catatane masing-masing wong, fi yaminihi minal mu'minin, dari arah kanannya apabila dia orang beriman, wa fi shimalihi minal kafirin, dan dari kiri apabila orang itu kafir. Fataro mongko weruh sapa sira al mujrimina ing wong-wong kang dosa, al kafirin tegese wong-wong kang kafir, musfiqina ay khaifin. Kalian lihat orang-orang kafir itu pada takut. Orang yang beriman saja takut. Jangankan orang beriman, para nabi Allah itu loh takutnya bukan main. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dimintai syafaat itu loh, aku enggak berani. Aku dulu di dunia pernah berdosa, berbuat salah. Padahal di Al-Quran itu para nabi apabila bersalah itu kan diampuni oleh Allah, kan langsung diampuni pada ayat setelahnya. Faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Nah, di antaranya itu Nabi Adam bersalah, itu juga fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fataba alaihi, Allah menerima taubatnya. Nabi Adam sudah diampuni. Nabi Musa juga begitu, setelah nonjok orang Mesir kemudian langsung mati, faghafarna lahu dzalik gitu. Jadi para nabi yang sudah diampuni kesalahannya, berarti kan kebaikannya yang ada. Itu saja dimintai syafaat oleh para umat ini, oleh manusia-manusia ini, mereka tidak mau. Pergilah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergilah ke Nabi Musa, dia kalimullah. Nabi Musa pergilah ke Nabi Isa. Nah, Nabi Isa juga semuanya enggan. Pergilah ke Kanjeng Nabi Muhammad, abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pergilah ke Muhammad karena dia hamba yang sudah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang. Barulah Nabi Muhammad mau dan memang berhak memintakan syafaat. Jadi pada hari kiamat itu manusia begitu takutnya, sampai dalam riwayat Siti Aisyah itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Nabi, ketika mengingat neraka, Siti Aisyah ini menangis, ya Allah. Ada buku yang ya cukup yang bagus lah, dahsyatnya neraka, karangannya Ibnu Rajab, itu salah satu saja. Ada lagi Dr. Sulaiman Al-Asqar, itu Al-Jannatu wan Nar atau Asratus Sa'ah. Kitab-kitab yang seperti itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita download itu. Jadi kita ini harus meningkatkan kapasitas iman dan amal kita, kompetensi kita, supaya apa? Tambah pinter, tambah bagus, tambah dekat kepada Allah. Nah, Siti Aisyah itu ketika mengingat neraka itu kemudian beliau menangis. Ditanyalah oleh Kanjeng Nabi, kenapa menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Saya ingat neraka, Kanjeng Nabi. Nopo, jadi beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah kalau kita nanti itu pada hari itu kemudian kita ingat keluarga kita gitu? Jawab Kanjeng Nabi, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan.
Jadi pada 3 tempat, 3 keadaan itu seseorang tidak ingat lagi pada orang lain. Pertama, indal mizan, ketika ditimbang amalnya. Sudah ditimbang itu loh manusia kopoh, sibuk memikirkan dirinya sendiri. Wa indal kitab, ketika menerima catatan amal, sampai dia tahu apakah catatan amal itu datang dari sebelah kanannya atau sebelah kiri. Dan yang ketiga, wa indas sirat, yaitu ketika melewati jembatan. Karena apa? Jembatan itu bukan bikinan pemerintah atau pabrik apa orang kaya. Jembatan itu bikinan Allah dan kecil sekali, bawahnya itu api neraka. Kalau tidak selamat dari jembatan itu, ya masuk neraka. Semua pasti melewati. Wa imminkum illa waridhuha, itu ya di surat Toha itu. Tidak ada salah satu pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan itu. Tapi ada yang selamat, ada yang tidak. Semuanya melewati, tapi kalau yang baik berarti dia selamat langsung surga. Nah ini kemudian setelah dijawabkan Nabi itu ya, jadi ini memberikan pelajaran pada kita. Siti Aisyah itu nangis ingat neraka. Kemudian kenapa nangis? Ya Allah, ingat neraka. Pada saat itu kita ingat apa enggak ya sama keluarga kita gitu. Ya, oh ya, kalau pada 3 tempat enggak bisa. Ketika melewati jembatan, ketika melewati ketika ditimbang amal, kemudian ketika menerima catatan amal. Nah ini Mitra Prasada, pada ayat berikutnya. Jadi ini tadi belum selesai ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, mimma saking barang fihi kang tetep ing dalam jeneng kitab. Wa yaqulu lan ngucap sapa al mujrimun inda muayanatihim ma fihi minas sayiat. Orang-orang yang berdosa itu mengatakan ketika melihat catatan amalnya, wah banyak buruknya. Ibaratnya rapat tuh merah. Ya wailatana. Ya wailatana. Waduh, celakalah kami. Mali hadal kitabi, bagaimana kitab ini la yughadiru, tidak orang ninggal apa hadal kitab saghiratan ing amal cilik wala kabiratan lan amal gede min dunubina. Jadi kitab ini kok enggak meninggalkan catatan amal dosa baik yang kecil maupun besar. Yang besar itu ya maklum lah, pantas. Oh, yang kecil-kecil kelihatan juga, Masya Allah. Illa ahsoha, kecuali pasti dihitung. Ay'addaha wa asbataha, ta'ajjabu minhu fi dzalik. Wa wajatulan nemoni sapa mujrimun, wong sing dosa mau, ma ing barang amilu kang lakoni sapa mujrimun, hadiron hale hadir. Musabbatan fi kitabihim. Jadi kok waduh, enggak ada yang terlewat ya. Semua amal kita dicatat. Wala yadlimu lan ora zalimi sapa rabbuka pangeran sira ahadan ing wong sawiji. Jadi pada saat itu Allah itu sama sekali tidak mendolimi siapapun. Jadi semua itu tergantung manusia. Kalau berbuat baik jadi dicatat, bahkan dilipat gandakan kan. Kalau berbuat salah ya dicatat, tapi hanya satu. Wah semono kok sing elek kok sik luwih abot, sik lebih banyak buruknya. Akan kebangetan ini. Nah ini. Maka
Masya Allah, manusia ini diberi kesempatan, diberi waktu yang cukup lah. Kalau dia selalu ingat, pasti berhati-hati, ya. Karena ya gampangannya, kalau perbuatan yang tidak boleh ya, yang berdosa, yang maksiat itu, asal kita diem saja kan tidak mengerjakan tuh, ya ngirit tenaga kan, pola normal malah dosa. Karena dia berbuat, dia melakukan, dia bergerak anggota badannya. Padahal kalau dia diam malah selamat. Ini manusia sekali lagi lupa lagi. Wa idh qulna lan elinga nalikane dawuh ingsun lil malaikati kanggo malaikat usjudu sujud sira kabeh li Adam ketuwe Nabi Adam sujudan hinain, sujud penghormatan bukan sujud menyembah. Fasajadu mongko sujud sapa malaikat illa iblis kejaba iblis. Kana ono apa sapa iblis iku minal jinni setengah saking jin. Fasaka mongko fasik apa sapa iblis amri rabbi saking perintahe pangerane iblis. Ini seperti wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Setelah Nabi Adam itu diberi kemampuan menyebutkan benda-benda, sedangkan malaikat tidak tahu, tidak diberitahu. Akhirnya semua kan disuruh sujud, suruh menghormat pada itu. Iblis ini tidak mau. Usjudu li Adam fasajadu malaikat. Fasajadul malaikat tuh dia aba wastakbaro. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadul malaikatu kulluhum ajmain. Jadi iblis ini alasannya dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Masih unggul api tuh. Orang itu kalau berbuat salah karena hawa nafsu ya masih memungkinkan untuk diampuni. Tapi kalau sudah sombong, Masya Allah, itu menyaingi Allah. Al-kibriya uridai, takabur itu selendangku. Ora oleh wong liya melu-melu duwe selendang kaya selendang ingsun. Manusia yang disombongkan apa? Ilmu itu pemberian Allah. Ganteng pemberian Allah, kaya pemberian Allah, bahkan titipan semuanya. Masya Allah. Katanya di sini kana minal jinni. Iblis itu ada golongan dari jin. Fafasaka ana berarti afatattakhidunahu ana to ndadekake ana to mongko ndadekake sira kabeh ing iblis wa dzurriyyatahu lan keturunan iblis aulia ing pelindung teman karib min duni saking liyane ingsun Allah. Wahum hale utawi iblis lakum kanggo sira kabeh iku aduun musuh bisa Allah banget lid zalimin kanggo wong zalim pane badalan gantine. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa iblis, setan, jin dan seterusnya adalah musuh bagi manusia. Maka manusia ya fattakhiduhu aduwa di juz 22 ya. Maka jadikanlah musuh. Jadi iblis itu setan, iblis itu musuhmu, maka jadikanlah musuh. Jangan itu musuhmu tapi jangan jadikan musuh, jadikan teman.
wah blind. Maka kita diingatkan oleh Allah melalui ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita ingat dan menjadi sadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.